welcome to my YouTube channel. Kali ini aku mau bahas tentang bahasa Indonesia lagi. Jadi jangan bosen. Kenapa? Karena aku mau kembali ke jalur aku tentang bahasa Indonesia gitu ya. Tapi nanti aku selingin tentang yang lain. Nah, jadi di video kali ini selingan sebelum aku bahas 10 soal lagi tentang soal-soal utul bahasa Indonesia UGM atau UGM. Jadi sekarang aku bahas dulu materi resensi. Dimana materi resensi ini ada di kelas 8 sama kelas 11 SMA. Jadi ada di SMP, ada di materi kelas di SMA juga gitu ya. Jadi kalau di SMP udah dibahas, di SMA diperdalam lagi. Jadi aku mau bahas yang di bagian SMA-nya. Tolong disimak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jadi ini judulnya adalah menilai karya sastra melalui resensi. Seperti yang aku tadi bilang bahwa resensi ini adalah materi yang muncul di SMP kelas 8 dan di SMA kelas 11. Jadi yang akan aku bahas ini lebih dalam yaitu yang di kelas 11 ya. Oke, selanjutnya ini penampakan resensi adanya di mana aja gitu ya. Jadi resensi bisa kamu temukan di koran. Ini penampakan kalau di koran, ada judul resensinya di atas, terus bisa jadi ini satu halaman penuh, di bawahnya masih ada karya sastra lain seperti puisi dan karya sastra yang lainnya. Dan di koran biasanya ini hanya ada satu kali di satu pekan, gitu ya. Kemudian yang kedua ini ada di majalah. Mungkin kalian ada yang tahu ini majalah apa? Iya betul, majalah Bobo ya gitu ya. Kemudian yang ketiga bisa juga kalian temukan di blog pribadi. Seperti ini. Jadi yang galau ada konten apa untuk bikin konten di websitenya atau di blognya pribadi bisa kalian bikin berupa resensi kayak gini. Sorry. Yang selanjutnya kalian bisa temukan di website resmi yang menjual buku-buku gitu kan. Jadi kalian bisa temukan resensi ini di macam-macam. Selanjutnya kita masuk ke pengertian. Dia asalnya dari mana? Oke, jadi dia berasal dari kata bahasa Latin yaitu recensere yang artinya melihat kembali, menimbang, atau menilai. Jadi resensi ini sebuah tulisan karena awalnya dia berupa tulisan ya. Meskipun di zaman digital sekarang kita bisa temui resensi itu bentuknya gambar yang ada narasinya lebih menarik. Nah, jadi seperti ini ya pengertian dari resensi. Selanjutnya. Nah, ini dia macam-macam dari resensi. Ada berdasarkan objek karyanya yang kita ketahui bersama, ada juga yang berdasarkan karya dalam hal lain. Kalau yang biasa kita buat, biasanya di nomor 1 ini, dia bentuknya adalah buku fiksi, baik novel, cerpen, atau cerbung, dan karya sastra lainnya. Yang kedua, kebalikannya atau lawannya ada resensi buku non-fiksi. Contohnya di bidang bisnis, di bidang pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Untuk berdasarkan karya dalam hal lain, di sini aku kasih contoh. Contohnya ada resensi film, drama, lagu, lukisan, dan lain sebagainya. Tapi ini tidak sepopuler yang ini dan ini. Gitu ya. Lanjut lagi. Fungsi dan manfaat. Di sini aku tebalkan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya layak dibaca atau tidak. Karena setelah kita baca resensi, kita jadi tahu harus baca nggak nih bukunya, gitu ya. Selanjutnya, di sini ada dengan perbedaan-perbedaan objek karya yang diresensi, informasi yang kita dapat pun akan bermacam-macam. Misal, kalau kamu resensi novel, kumpulan cerpen, informasi yang didapat tentang alurnya, tokohnya siapa, latarnya di negara apa, di tempat mana, dari cerita yang kita baca. Tapi kalau bukunya atau hal lain yang diresensi, contohnya yang tadi, ya non-fiksi, atau misalnya lukisan dan lain sebagainya, yang kalian dapat apa? Yang kalian dapat adalah informasi berupa sejumlah ilmu pengetahuan yang memperluas kita tentang topik yang dibahas. Jadi nambah ilmu gitu kan. Yang tadi yang nggak tahu jadi tahu dan lebih tahu gitu. Selanjutnya, nah kalau kalian sering-sering beli buku online, kalau kalian buka websitenya Gramedia di sini, kalian bisa lihat suka ada tampilan buku paling dicari di bulan Maret 2021. Yang ini di bulan April 2021. Jadi ini bentuknya rekomendasi yang nantinya ngarahin kalian ke resensinya.
Misalnya ada daftar 10 buku di bulan ini yang paling dicari sama orang, pas kamu klik nanti muncul resensinya dan itu bisa menjadi bahan referensi untuk kamu baca enggak, beli enggak buku tersebut. Selanjutnya ini aku kasih contoh. Di sini ada sebuah buku judulnya Zahra dan Abian, karya Nurmalita Yasmin. Nah, pertanyaannya apa yang terbersit di benak kalian melihat cover novel di atas? Pertama mungkin akan bilang pasti ceritanya anak sekolah karena di situ ada sepatu Converse gitu kan, pasti anak sekolah gitu ya lumrahnya. Terus pasti tentang cinta-cintaan karena tokohnya cewek cowok gitu. Tapi kalau ditanya mau baca atau enggak, pasti banyak sekali atau beberapa dari kita akan penasaran baca resensinya dulu, baru memutuskan untuk baca, beli atau enggak buku tersebut. Itulah kaitannya dengan manfaat dan fungsi dari resensi. Selanjutnya struktur teks resensi. Strukturnya di sini ada 7. Ini adalah anak dari identitas buku atau data buku, dirinci lagi. Jadi yang pertama ada judul resensi. Jadi kalau bikin resensi nggak bisa sembarangan ya. Tanpa struktur resensinya akan berantakan dan kurang enak dibaca dan dilihat. Jadi yang pertama ada judulnya. Judul nggak selalu baku harus resensi buku apa. Bisa jadi mengungkap isi dari karya siapa, apa gitu ciri dari karya itu. Kemudian identitas buku wajib judulnya, pengarangnya, penerbitnya, tahun terbit, tebal buku, harga buku. Penting gak sih harga buku? Penting banget. Tebal buku penting gak sih? Jadi gini, kalau kamu mencari buku pasti kamu bandingin harga di toko mana dan toko mana, gitu kan? Tebal buku kaitannya sama kebiasaan kita kalau baca. Kita pengen buku yang ringan, tapi dengan kertas yang bagus, jadi nggak gampang robek, dengan dimensi yang nggak terlalu panjang atau terlalu lebar. Jadi itu ada di tebal buku. Sebetulnya ini namanya dimensi buku ya. Jadi nggak cuma tebal aja, tapi panjang juga. Kemudian di sini ada pendahuluan. Nah, inti di sini maksudnya sinopsis ya. Nanti aku tambahin di sini sinopsis artinya. Sinopsis mudah kita dapat, kita tinggal copy paste aja dari sebuah website, blog, atau kita ketik ulang yang ada di belakang bukunya. Kalau novel itu mencantumkan sinopsis di belakang buku. Karena bisa jadi diganti dengan testimoni dari para pesohor gitu ya. Selanjutnya ini menjadi inti juga nih yang kedua. Ada kelima dan keenam, keunggulan dan kekurangan buku. Keunggulan dan kekurangan munculnya dari mana? Bisa dari mulai tampilan, cover, jenis kertas, kemudian harga, kemudian kalau dari isi, mulai dari isi ceritanya, bahasa yang digunakan, alur cerita, latar, dan semua hal bisa jadi acuan untuk menentukan keunggulan dan kekurangan. Terakhir ada penutup atau rekomendasi. Bisa kamu bentuk kalimat penutup saja atau sambil merekomendasikan. Ternyata ini buku cocok banget nih dibaca untuk para ibu muda, misalnya tentang parenting dan lain sebagainya. Gitu ya, ini tentang struktur. Kita lanjut lagi. Nah, aku mau kasih kuis nih sama kalian. Silakan lihat di sini. Ada 10 judul buku. Di bagian kiri info tentang bukunya, di bagian kanan judul bukunya. Jadi kalian cocok-cocokin nih. Misal 1, Kinan dan Kugi, Tema Cinta dan Persahabatan. Dia adalah judul bukunya apa? Maksudnya ada di buku apa, karangan siapa? Pasti dia pada tahu. Dia ada di perahu kertas. Jadi kuis ini silahkan kalian coba ya. Waktunya satu soal 2-5 menit, 5 kali 10 berarti hampir setengah jam ya. Setengah jam deh bisa. Setengah jam pasti bisa lah, nggak mungkin enggak. Sekarang kan ada internet, bisa kalian cari. Oke, silakan mengerjakan. Nah, sambil kalian mempersiapkan mengerjakan itu, kita tambah dulu dengan kaidah kebahasaan yang ada dalam resensi. Jadi yang pertama ada konjungsi penerang atau nama lainnya kopula ya. Pernah dengar nggak? Kopula. Nanti aku jelaskan. Kemudian yang kedua ada konjungsi temporal. Ketiga, konjungsi penyebab. 4, pernyataan yang berupa saran. Konjungsi penerang itu apa sih? Ya untuk menjelaskan pengertian, menjelaskan maksud, itu pakai kata bahwa, yakni, dan yaitu. Ada tambahannya juga adalah ya. Ialah juga bisa. Sedangkan konjungsi temporal, ingat tempo artinya waktu, kaitannya dengan waktu seperti sejak, semenjak, kemudian,
akhirnya, awalnya. Sebetulnya contohnya banyak. Ini aku kasih contoh yang biasa sering ada aja. Yang ketiga, konjungsi penyebab atau sebab akibat. Karena, sebab, oleh karena itu, sehingga, kayak gitu itu banyak banget contohnya. Yang keempat, pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada akhir teks seperti jangan kalau kurang direkomendasikan, harus berarti rekomendasi banget, hendaknya dia pakai saran yang ada syaratnya. Contoh, jangan sampai kalian berekspektasi tinggi dengan isi buku tersebut, misalnya dikarenakan ada hal-hal yang luput tidak disampaikan oleh penulis mengenai siapa jati diri sebenarnya dari tokoh utama, misalnya gitu ya. Jadi bisa jadi kekurangan itu muncul dari mana saja dan menggunakan kebahasaan yang ada di sini gitu. Ini dia kebahasaan dari resensi. Selanjutnya, langkah-langkah meresensi buku. Jadi kalau kalian mau meresensi, mengenali semua aspek buku dulu nih. Pertama, mulai dari tema, tadi dimensi bukunya, jenis bukunya, deskripsiin tuh apa-apain tentang buku. Yang kedua, baca bukunya secara komprehensif, cermat, dan teliti. Kenapa? Supaya pada saat kalian membuat keunggulan dan kelemahan, itu objektif ya. Nggak boleh bikin resensi itu subjektif. Selanjutnya, menandai bagian-bagian buku yang diperhatikan secara khusus, menentukan bagian-bagian yang dikutip. Misal di resensi pengen masukin quote-nya si tokoh, karena pasti fenomenal nih menurut kamu atau pasti keren banget. Tandain aja, dicoret kek, dilipet kek, atau dikasih selipan penanda buku, atau yang buat halamannya itu loh. Yang keempat, membuat sinopsis atau intisari dari. Nah, sinopsis mah nggak usah sih sebetulnya ya, udah ada, tinggal copy paste aja. Menilai kualitas buku ini yang terakhir. Penting banget setelah kamu baca dengan serangkaian yang ada, langkah-langkah yang ada, baru kamu harus tulis kualitas bukunya seperti apa. Gitu, itu sekilas tentang resensi. Yuk tulis resensi versi kamu. Terima kasih semuanya. Mana? Jadi paham gak? Atau misalnya masih ada yang kurang, boleh kalian komen apa yang kurang dari penjelasan aku tentang resensi. Terus kalian pengen bahas di bagian apa yang lebih detail, tolong komen. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke semuanya, terima kasih.